Pertama, dari sebuah teman yang ingin mendatangi pengajian, di tengah jalan Allah memberikan satu ujian kecelakaan. Akhirnya tidak sampai di tujuan. Mekaten Pak nggih. Apakah itu Allah menunda atas kemakrifatan terhadap Allah, ataukah itu ada hal yang lain? Bapak Ibu, sebelum kami bicara terkait makrifat pada Allah, itu ada dulu pertama kita itu makrifat ilmu. Makrifat ilmu ini bentuknya adalah kefahaman dari semua apa ilmu tasawuf yang disampaikan untuk menuju dan bertemu Allah. Ini makrifat ilmu. Setelah makrifat ilmu kita dapatkan berupa faham, muncullah dari satu keimanan yang mendekati keihsan. Yang kedua ini harus makrifat laku, artinya kita harus amal, mempraktekkan dari sebuah ilmu yang sudah kita pahami. Ini harus dilakukan untuk mencapai makrifat pada Allah, itu harus istiqomah terus menerus. Otomatis jenengan paham bagaimana yang dimaksud dzikir. Sekalipun dzikirnya belum sampai dong kekhuduran pada Allah, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Jangan kau tinggalkan dzikir untuk mencapai kekhuduran pada Allah, kemakrifatan pada Allah, walaupun dzikir kita itu masih dalam posisi belum bisa khudur, tetap itu harus kita lakukan terus. Makanya bentuknya istiqomah, ilmu, amal, dan istiqomah terus menerus. Apakah ketika beliau mau mendatangi pengajian di tengah jalan itu terus Allah memberikan ujian berupa balak, itu bentuk penundaan kemakrifatan? Belum tentu. Kalau yang dikatakan makrifat pada Allah itu intinya kalau sudah paham tentang zikir sirul asrar, ya sudah. Kalau pertanyaan tadi makrifat ilmu, nggih. Tapi kalau yang dimaksud makrifat datang Allah, belum tentu. Sebab in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya bisa jadi ketika saat musibah itu datang, dia bisa kembali kepada Allah. Artinya memandang semua itu datangnya dari Allah, dari Allah. Jadi kalau kemakrifatan pada Allah ditunda belum tentu. Tapi kalau ilmu memang, sebab ilmu hakikat ini masih saya sebut sebagai syariat. Saya katakan syariat sebab belum ke zona musyahadah. Sekalipun ini ilmu membahas tentang keahad, ini masih kelebu ilmu syariat. Makanya ada makalah, jikalau kau berhakikat menuju makrifat tanpa ilmu syariat, gak sah. Bener. Jenengan misalnya khalwat dzikir tanpa ngerti ngelmune dzikir, ora iso, tidak bisa. Bukan yang dimaksud ilmu syariat itu ilmu tentang yang ada di muhadharah atau mukasyafah, Pak. Enggak.
Yang dimaksud ilmu syariat adalah ilmu yang mengarahkan dan mendidik hati jenengan untuk masuk ke musyahadah. Ini pun ilmu disebut ilmu syariat. Walaupun namanya ilmu hakikat, tapi tetap iki syariat. Dikatakan syariat itu masih di luar akad. Sejatinya akad. Walaupun ilmu untuk menuju ke akad ini masih disebut syariat. Jadi bisa jadi Pak beliau itu kembali kepada Allah memandang di dalam musibah tadi. Tergantung beliaunya. Pun satu. Yang nomor dua adalah ketika jenengan kholwat itu ada rasa ketakutan ketika saat Allah menarik ruhaniyah jenengan di dalam alam fana. Terus jenengan ini dengan adanya rasa takut akhirnya memaksakan diri untuk kembali. Apakah ini perlu dilakukan? Bahasa saya wajib. Jikalau jenengan estu pingin untuk menjadikan Allah Al-Ahad itu sebagai kekasih jenengan, wajib. Allah dawuh, aku akan menjadikan kau sebagai kekasihku manakala kau itu mengikuti kekasihku. Siapa? Muhammad. Ajarannya. Lah, ajaran Rasulullah ini mendidik kita untuk belajar melepaskan kekasih hati kita yang tadinya yang berbentuk samawati wal ardi. Ini ajaran Rasulullah, melepaskan cinta yang sudah kadung masuk selain ilahun wahid di hati kita. Yuhibbukumullah. Itu Ali Imran ayat 31. Jikalau kau betul-betul ikut aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka kau akan diterima cintamu pada Allah, disebabkan kau telah melepaskan cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah. Caranya gitu tadi, kholwat tadi. Terus bagaimana kesalahan saya selama ini berpuluh tahun, hatiku itu menjadikan selain Allah sebagai penolong. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah dawuh, diampuni Pak kesalahan sebesar apapun dosa sampean. Sebab Allah itu maha pengampun. Ini manakala jenengan masih belum game over, belum menjelang kematian. Makanya di depan tadi saya katakan, sudahlah Pak, yang di luar khilaf apapun, gegeran apapun, biarlah. Mudah-mudahan beliau-beliau itu sadar. Kita sibukkan aja hati kita untuk kembali kepada Allah. Berarti terus membangun nilai dzikir, nilai kholwat kita setiap saat dan waktu. Dengan begitu jenengan tidak mudah keseret dengan gelombang-gelombang yang ada di luar. Wis satu. Nomor dua, saya punya saudara non muslim. Bagaimana cara menyelamatkannya? Nyun sewu Pak, non muslim menurut pandangan saya ada dua. Ada non muslim secara dohir, ada non muslim secara batin. Kalau hanya non muslim secara dohir, terus batinnya itu muslim loh ya, maka apa mungkin orang yang tidak buta kita tuntun? Mungkinkah? Enggak. Yang perlu dituntun adalah orang buta, supaya dia itu olehnya berjalan ila siratim mustaqim, itu tidak
keliru terhadap jurang. Ini perlu. Kalau yang jenengan tanyakan beliaunya itu hanya non muslim secara dohir, artinya batin iki muslim. Amin, lihatlah dalam surat Az-Zumar 54 ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Aslim niku pasrah. Islam ya dari arah salama yusallimu dan seterusnya. Intinya pasrah. Agama yang pasrah. Ini ruhaniyah kalau beliau pasrah pada ilahun wahid. Pandangan hakikat gak perlu ditolong. Karena ini sudah otomatis yang menolong adalah Allah. Yang Allah ilahun wahid. Bahasa mereka Allah atau selain Allah. Tapi kalau yang non muslim ini ruhaniyah, lah ini Pak yang perlu kita tolong. Pundisi tengeri alamat kalau ruhaniyah kita non muslim. Ini jangan dicampur dengan kacamata syariat lo ya. Kacamata syariat itu melihat fisik Pak. KTP Islam, sholat iya, zakat nggak pernah ditinggalkan, puasa nggak pernah punya utang, haji tiap tahun. Pandangan menungso secara syariat dia muslim. Lah mereka yang tidak masuk secara jasmani di sini berarti non muslim. Pandangan sekarang pandangan Allah. Kacamata hakikat bagaimana? Ruhaniyah berarti yang dipandang. Sudahkah kita ini wajah tu wajah? Ataukah kita masih mandangnya wajah tu itu samawati wal ard? Sebelum surat Al-An'am ayat 79 ini Pak, itu mengkisahkan ceritanya Nabi Ibrahim. Ketika sebelum menemukan wajhiyah, beliau itu sejarahnya melihat matahari mengatakan Tuhan. Ketika matahari tenggelam, oh bukan, wong Tuhan itu kekal kok ya. Akhirnya malam hari ketemu bintang atau bulan, oh mungkin itu. Lah ketika siang datang kok hilang, oh berarti bukan. Ini sejarah, ini sebetulnya adalah kinayah Pak, sanepan, mencontohkan pada diri kita sebelum kita ketemu wajhiyah, kita itu samawati wal ard. Padahal kita sebelum ketemu samawati wal ard, kita itu sudah wajhiyah. Buktinya dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah, alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahid. Lah wis makrifat toh. Waktu sebelum zaman azali. Sebelum jenengan iki roh didadekno jadikan satu, ditiupkan Allah di jasad, Allah kan sudah bertanya. Berarti jenengan kan sudah dialog langsung dengan Allah. Lah ngoten sih. Berarti kan sudah makrifat. Berarti surga bahasa syariat. Buktinya ketika di alam kandungan jenengan gak kerja ya dapat makan. Ya dapat ya. Ketika lahir jenengan gak kerja, minta apapun dikasih Allah. Bentuk lewat orang tua. Makanya orang tua mengapa diletakkan Allah kasih sayang sepanjang masa terhadap anak? Otomatis Pak itu bentuk jenengan iki makrifat pada Allah. Allah nggak pernah sakit hati nanti jenengan, nggak pernah.
walaupun jenengan ingkar. Selalu masih diasupi oleh Allah, masih diberikan nikmatul ijad, apalagi nikmatul imdad. Nikmatul ijad bentuk penciptaan terhadap jenengan kali kula. Nikmatul imdad ar-Rahman, kita dikasih makan, kita dilayani, nafas dikeluarkan dimasukkan Allah, mata dilayani untuk bisa melihat, telinga bisa mendengar. Cuman kita yang gak sadar. Akhirnya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi yang kau dustakan dariku wahai manusia. Loh, Bapak Ibu, inilah yang menjadikan ruhaniyah kita belum muslim, Pak. Makanya ayatnya Az-Zumar 54, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau terhadap Tuhanmu. Ini bukan untuk Islam saja loh, Pak. Karena lafadznya itu tidak langsung tulisannya Allah. Wa anibu ila rabbikum, Rabb berarti Tuhan. Kalau Tuhan berarti umum. Kembalilah ruhaniyahmu terhadap Tuhanmu. Tuhan yang mana? Yang kau sebut Allah, yang kau sebut Allah, yang kau sebut Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi. Dalam Al-Quran Rasulullah diajari ilahun wahid, Tuhan yang esa. Esa itu tunggal, tidak ada yang lain. Artinya esa akan nyata di dalam pandangan ruhaniyah jenengan manakala selain wujudnya yang esa itu fana, baru nyatalah esa. Kalau hati sampai sudah kembali kepada Rob wa aslimu, berpasrah dirilah kau padanya. Artinya berarti ruhaniyahmu sudah muslim. Sudah muslim. Berarti muslim itu pandangan dua. Pandangan manusia juga pandangan Allah. Tinggal Anda milih di antara mana. Apakah kedua-duanya, apakah salah satu di antara dua? Terserah jenengan. Cuman pertanyaannya tadi adalah bagaimana saudara kita yang non muslim sudah meninggal, cara menolong. Jikalau ini non muslim secara ruhaniyah, maka saya melihat di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim yo raiso, Nabi Muhammad terhadap pamannya juga nggak bisa. Secara syariat itu sudah benar. Ini yang bisa menolong hanya satu, ilahun wahid, Tuhan yang esa. Cuman asbabun nuzul, Allah memberikan rahmat terhadap satu hamba itu apa? Nyun sewu, saya berdasarkan hujah hadis Rasulullah yang versinya sahih Bukhari Muslim, ketika anak putu Adam meninggal, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya ada anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Anak soleh yang dimaksud di sini adalah anak yang sudah mencapai tingkatan makrifat. Ruhaniyahnya sudah muslim. Orang yang sudah makrifat di situ berarti orangnya sudah fana. Ngoten nggih? Berarti sinolong siapa, Pak? Allah. Bahasa lafadznya
awaladun soleh, awaladun anak. Ini saya luaskan, anak bisa jadi tetangga, bisa jadi kerabat, bisa jadi orang lain. Makanya saudara-saudara saya di Nahdlatul Ulama, mengapa kalau tahlilan kirim dungo itu tidak hanya 2 orang tetangga kiri kanan aja, enggak. Kadang 1 RT. Itu sebetulnya barangkali ada wali nih Gusti Allah yang Allah tutupi di mata manusia. Inilah maksud awaladun soleh. Di sini. Kalau secara lafdiyah awaladun nggih anak kita, ya toh? Tapi kalau secara maknawiyah saya terjemahkan siapapun itu. Walaupun secara fisik beda agama, muslim atau non muslim. Kalau jenengan sudah sampai muslim ruhaniyah jenengan, inilah sebab mengapa Allah meletakkan rahmatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Yusholluna sampean maknani apa? Umumnya kan moco solawat. Umumnya. Lah ngeten toh? Innallaha sak temeni Gusti Allah. Wa malaikatahu lan piro-piro malaikate Allah iku yusholluna, umume dimaknani padha maca selawat. Lah ngoten nggih. Alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Nggih monggo. Wong memakai makalah prinsip iku beda-beda nggih monggo. Tapi saya masukkan di dalam tafsir mutasyabihah Al-Quranul Qadim yusholluna iki Pak. Mohon maaf, as-sholawah jamak dari sholat. Maknane adalah doa. Bagi Allah adalah rahmat. Bagi Allah adalah rahmat. Allah memberikan rahmat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, ya tak? Untuk seluruh umat. Malaikatnya juga begitu. Bentuknya apa? Dipilihnya Muhammad ibnu Abdillah sebagai utusan untuk menyampaikan bil huda wa dinil haq. Malaikatnya yang membawa wahyu untuk menyampaikan beliau itu dalam pandangan hakikat. Nek pandangan syariat banyak yang mengartikan sesungguhnya Allah bersolawat dan malaikat juga terhadap Kanjeng Nabi. Nggih monggo. Saya tidak menyalahkan. Cuman kalau boleh saya juga berpendapat yusholluna itu adalah Allah memberikan rahmat syafaat terhadap Kanjeng Nabi untuk para umat. Bentuke syafaat, bentuke umat, bentuke rahmat jenengan ini didongno hati bisa menerima dinut tauhid. Dengan begitu jenengan didongkan, ngerti didongkan ya? Difahamkan bagaimana caranya untuk memfanakan diri. Akhirnya sampailah pada ilahun wahid. Dalile Al-Baqarah 257 Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Utawi Allah iku waliyun
jikalau kau jadikan sebagai penolongmu, sebagai imanmu yang benar, ilahun wahid, maka Allah akan mengeluarkan kau dari zona hati yang gelap menuju zona hati yang terang bener. Artinya terang benerang hati sampean ketika saat ibadah, murni atau tidak murni, antara ruh dengan hidup itu ada sambungan, mak klik, akhirnya muncul ingkang agawe, ingkang melakukan, yang memperjalankan, semuanya adalah agunya Allah. Tes ngoten. Gini kising kula maksud nur, cahaya atau hati yang sudah tidak mengenal gelap atau kematian. Jadi bisa jadi Allah menghendaki ahli adab tadi menjadi ahli rahmat secara proses karena ada yang menolong. Siapa yang menolong? Tidak ada lain kecuali ilahun wahid. Prosesnya dikarenakan secara syar'i punya anak yang mendoakan pada orang tua. Tapi niki jangan dimasukkan di syariat. Nek sampai kembalikan kepada syariat, nggak bisa Pak, nggak ada yang bisa menolong. Manusia dengan manusia lain tidak bisa yang menolong. Tadi kan di dalam hadis awaladun solihun, anak tahu ya. Coba kita padukan dengan satu ayat surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Qasas Allah dawuh ngeten. Innaka sak temeni sira Muhammad iku la tahdi, ora bisa aweh petunjuk, ora bisa aweh pertolongan sira Muhammad man terhadap orang ing wong ahbabta kang wong iku kok tresnani Muhammad sesungguhnya kau tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang sekalipun orang yang kau cintai, anak istri beliau atau duriyah beliau atau sahabat beliau, gak bisa. Niki Quran ya. Lah terus siapa yang memberikan pertolongan? Siapa yang memberikan syafaat? Siapa yang memberikan rahmat? Sampeyan teruskan ayatnya. Walakinallaha yahdi mayyasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Memang Pak, koyoke prosesi Allah ngelewatno Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad dateng panjenengan. Nah, koyoke, tapi asline sedaya semua itu datangnya hanya dari Allah. Wis, paham nggak paham sak kersa jenengan. Nggak paham nggih monggo ngunjuk kopi dahar niku monggo, gak usah dipeksa-peksa. Mengke mawon nanti aja kalau mau tidur dingen-ngen. Gue wis ketemu, oh bener omongan arek gendeng mang. Ngoten mawon. Lah apa bingung-bingung jenengan, nggih? Nggih. Jadi jikalau memang begitu pandangan manusia, mestinya itu ahli adab, kok nyatanya itu ahli rahmat. Siapa yang bisa memprotes Allah? Nggak ada toh. Jadi jangan dipandang dari si kacamata manusia, kacamata syariat, jangan Pak. Lihatlah juga dari pandangan kacamata Allah. Kacamata Allah itu mandang rohaninya, sudah muslim apa belum? Itu aja. Makanya mengapa dalam surah Al-Baqarah 208 Allah, kita sudah iman kok ya disuruh mlebu Islam. Mestinya habis Islam lah iman toh Pak,
Mengapa harus Islam lagi? Ada apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu dom mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafah hali sampurna. Wala tatabiulan aja padha manut sira kabeh khutuwati syaiton ing langkah lakune nafsu dalam hatimu. Sebab innahu sak temene setan nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyoto. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam Islam dengan sempurna. Artinya kita itu belum sampai ihsan, Pak. Seiman tok. Kita itu belum sampai ke makrifat. Sampaikan kesempurnaan Islam itu ke makrifat atau ke ihsan. Itu loh maksudnya ayat. Sebab jenengan itu di situ ada warning Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kau ikuti nafsumu. Bagaimana kita bisa menolak nafsu kita, Pak? Wong kita tidak kenal, nggak pernah ketemu nafsu dalam diri kita. Ya nggak tahu lah. Dibujuki bendawino, orang ngerti. Padahal itu mungsuh yang nyoto. Mestinya kita akan bisa menang perang melawan nafsu manakala kita tahu siapa musuh kita. Oh, itu musuh kita nafsu. Kalau sudah tahu ya sudah, baru jenengan perangi. Kalau jenengan merangi nggak tahu nafsu dalam diri kita, yes, kita kalah terus, Pak. Sholat ya nuruti nafsu, zakat nuruti nafsu, poso haji ya nuruti nafsu. Apalagi yang lainnya. Pundi si nafsu iku wujude. Bila mana dalam hati kita masih ada rasa iman, keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan, itulah nafsu. Sampai kapan ini? Hatta zurtumul makobir, sampai mati. Oleh sebab itu, lumpuhkan, kalahkan, perangilah nafsu ini dalam dirimu, sehingga ketika kau beribadah itu tidak ada kepentingan nafsu, semata-mata ini karena Allah. Oke.